Di video kali ini kita akan membahas series Apple Plus yang berjudul The Essex Serpent. Pada episode pertama, ada keluarga yang kepala keluarganya sakit. Seorang dokter bernama Dr. Garrett memeriksa pasien tersebut dan harus dilakukan operasi. Pasien itu menolak, tapi dokter berusaha untuk membujuk istrinya dalam meminta persetujuan. Istrinya tidak bisa tanpa suami yang memperbolehkan, hingga akhirnya esok hari suaminya meninggal. Si istri yang bernama Cora mempunyai anak bernama Frankie. Saat masa berkabung, pelayannya yang setia bernama Martha membawakan sebuah koran yang halaman pertamanya membahas tentang ular misterius di daerah Essex. Cora yang menyukai tentang arkeolog sangat antusias dan ingin pergi ke sana untuk mencari tahu tentang ular tersebut. Hingga Cora pergi ke Essex. Saat tiba di sana, Cora diperkenalkan dengan seorang pendeta bernama Will. Di Essex sedang terjadi hilangnya anak perempuan bernama Gracie. Awalnya, Gracie dan adiknya Naomi pergi ke sungai dan tiba-tiba burung camat berterbangan dan ada gelombang air yang datangnya itu seperti ada makhluk air. Gracie teriak, Naomi pun berlari. Saat semua sunyi, Naomi pun mencari keberadaan Gracie, tetapi semua menghilang tanpa jejak. Naomi pun pulang, tetapi orang tuanya mencari Gracie yang belum bisa ditemukan. Saat tiba hari peribadatan, orang-orang pergi ke gereja. Tiba-tiba, ayah Gracie datang saat peribadatan berlangsung dan mengatakan bahwa Gracie harus segera dicari. Warga pun berbondong-bondong mencari Gracie, terutama Cora. Secara tidak sengaja, Cora menemukan Gracie dan Naomi. Naomi memangku Gracie yang sudah tidak bernyawa. Warga pun kaget dan merasa ketakutan. Essex sedang berduka. Keluarga Naomi melakukan pemakaman pada Gracie. Orang-orang pun melakukan pencegahan dengan memasang pagar pada pinggiran pantai untuk mencegah ular itu datang. Mereka menganggap ular itu jelmaan iblis. Cora ingin menyadarkan warga yang terpengaruh mitos, tetapi Dr. Garrett yang sempat mengunjungi Cora menyarankan untuk Cora segera kembali ke London saja. Cora yang menyukai tempat ini pun menolak dan akan berusaha. Martha pun izin untuk sementara ke London mengambil barang-barang Cora dan Frankie. Martha semakin akrab dengan rekan kerja Dr. Garrett, yaitu Dr. Spencer. Saat Dr. Garrett dan Spencer berhasil melakukan operasi jantung, Martha mendampingi keluarga pasien dengan Spencer. Mereka berdua sampai pergi ke rumah pasien tersebut untuk check up kesehatan. Di lain tempat, Cora semakin akrab dengan keluarga pendeta Will. Cora ingin menyampaikan informasi terkait ular itu awal pada anak-anak di sana. Tetapi saat pertemuan itu, banyak anak-anak yang masih beranggapan bahwa ular itu iblis dan Naomi tiba-tiba seperti orang kesurupan dan ditularkan oleh teman-temannya yang lain. Cora tidak bisa tidur dikarenakan kejadian kemarin. Banyak anak-anak yang tiba-tiba menjadi pendiam dan mengurung diri. Joe, anak dari Will, pun sama. Cora mengirimkan surat kepada Dr. Garrett untuk menolong anak-anak tersebut. Setelah sampai, Cora pun bercerita tentang kejadian itu ke Dr. Garrett. Garrett menyarankan untuk Joe dilakukan tindakan medis seperti hipnosis. Cora meragukan hingga Garrett mempraktekannya dengan Cora. Keesokan harinya, Dr. Garrett dan Cora pergi ke tebing yang longsor untuk mencari fosil-fosil. Mereka banyak mengobrol dan pulangnya, mereka berdua bertemu dengan warga yang mengatakan bahwa ada nelayan yang hampir dimakan oleh ular dan menyalahkan Cora yang datang di Essex. Esoknya, Cora dan Dr. Garrett pergi ke rumah Will. Stella khawatir akan keadaan Joe. Cora pun menenangkan Stella bahwa dia membawa Dr. Garrett untuk membantu Joe. Dr. Garrett pun bersiap untuk melakukan hipnosis pada Joe. Joe tenang dan mengungkapkan semua. Saat selesai, tiba-tiba Will datang dan memarahi Cora dan Dr. Garrett. Cora kesal dan pergi dari sana.
Esoknya, Cora ingin meminta maaf, tapi bertemu dengan Will. Mereka berdebat panjang, sampai akhirnya menyatakan perasaan mereka berdua. Malam acara ulang tahun Cora, Dr. Garrett menghadiahkan kalung permata. Cora kaget dan tidak menyangka. Garrett ingin Cora memakainya sekarang, tetapi tidak bisa karena bekas lukanya yang nampak. Stella dan Will yang diundang pergi ke acara itu membawa anak-anaknya. Suasana canggung pun saat mereka bertemu. Cora pun menyambut tamu yang lain dengan berdansa dan menikmati acara ulang tahunnya. Saat Stella duduk menikmati acara itu, tiba-tiba Dr. Garrett menghampirinya dan mengatakan bahwa Stella harus pergi ke RS di London. Dia yang akan memeriksanya langsung. Di penghujung acara, Stella ingin Will berdansa dengan Cora. Mereka pun berdansa dengan sangat romantis sampai terbawa suasana. Acara dibubarkan, mereka kembali ke tempat masing-masing. Cora ingin pergi keluar untuk menyendiri, hingga Martha dan Dr. Garrett pun mabuk-mabukan sampai bermain gila. Frankie yang melihat langit biru pun keluar untuk ke rumah Tuan Cracknell. Tiba-tiba Frankie melihat Tuan Cracknell jatuh, tapi anehnya dia tidak kesakitan dan meminta tolong. Paginya Cora ke kamar Frankie dan menemukan baju Frankie yang kotor. Cora menanyakan, "Kemana Frankie semalam?" Frank menjawab dia ke rumah Tuan Cracknell. Dia melihat Tuan Crack tertidur dan melihat langit di malam hari. Di lain tempat, Naomi dikabarkan hilang dan Tuan Cracknell ditemukan mati di depan rumahnya di tepi pantai. Warga mengira itu ular iblis dan Cora disebut penyihir. Warga ingin Cora pergi dari kota Essex. Cora pun bergegas pergi untuk kembali ke kota London. Cora kembali ke rumahnya di London, tetapi dia selalu murung dan tidak mau makan. Martha yang melihatnya sedih, dia pun berinisiatif untuk menyuruh Cora dan Frankie berjalan-jalan menghirup udara di London. Cora pun pergi bersama Frankie. Di lain tempat, Stella menyampaikan bahwa mereka harus pergi ke London untuk bertemu dengan Dr. Garrett dalam melakukan pemeriksaan pada dirinya yang sakit. Mereka pun berangkat dan sampai di sana Stella melakukan banyak pemeriksaan. Dan Stella didiagnosis terkena TBC. Dr. Garrett menyarankan operasi, tetapi Stella menolak. Mereka pun pergi dan mampir ke Museum Paus. Will dan Joe secara tidak sengaja bertemu dengan Cora dan Frankie di sana. Will ingin berbicara lagi dengan Cora, tetapi suasana dan keadaan yang tidak mendukung. Jadi mereka hanya bertegur sapa saja. Will dan keluarganya pulang ke Essex sedang Cora pergi ke acara Dr. Garrett. Di sana banyak petinggi-petinggi di bidang medikal. Cora dan Dr. Garrett bercengkrama cukup dekat, hingga Dr. Garrett menyampaikan perasaannya. Cora yang tidak memiliki perasaan apapun pada Dr. Garrett hanya bisa menyampaikan bahwa hanya ada pertemanan di antara mereka. Dr. Garrett kesal hingga menyinggung masalah Will dan itu membuat Cora marah, hingga pergi dari acara itu. Dr. Garrett yang kesal pergi juga, hingga dia di jalan bertemu dengan preman dan mulailah perkelahian hingga Dr. Garrett terkena tusukan di tangannya. Cora yang pulang ke rumahnya tiba-tiba marah sambil menghancurkan guci-guci dan kaca-kaca yang ada di rumahnya. Dr. Garrett masuk rumah sakit dan tangannya tidak bisa digunakan lagi. Cora pagi-pagi bangun dengan hati yang gelisah. Dia ingin mengirim surat untuk Stella, tetapi tidak jadi. Beberapa hari kemudian, Cora mendapatkan surat dari Will. Will memberitahukan kesehatan Stella dan alasan mengapa dia tidak bisa akrab lagi dengan Cora. Will menginginkan Cora dan Frankie untuk menjenguk Stella di Essex. Setelah membacanya, Cora sedih.
dia pun keluar dan bertemu dengan Dr. Spencer. Dr. Spencer memberitahu kabar pada Cora bahwa Dr. Garrett mengalami perampokan dan tangannya terluka. Mendengar hal itu, Cora langsung menjenguk Dr. Garrett, tetapi Dr. Garrett tidak mau dikunjungi. Kemudian, Cora pun berinisiatif untuk pergi ke Essex menjenguk Stella dan berbicara lebih dalam pada Will. Esoknya, tiba-tiba Naomi yang menghilang lama muncul di rumah Tuan Cracknell. Dan warga digegerkan oleh paus yang mati terdampar. Tetapi oleh warga itu dikira ular yang selama ini mereka yakini. Beberapa hari setelahnya, Stella yang sakit parah akhirnya meninggal di rumahnya, membuat Will yang sedih karena ditinggalkan. 6 bulan kemudian, Cora akhirnya bisa memenuhi cita-citanya menjadi arkeolog, dan Dr. Garrett pun menjadi dosen di Universitas Kedokteran. Cora juga sering mengirim surat ke Will, tetapi belum terbalaskan. Hingga akhirnya Will yang menghampiri Cora. Cora pun senang dan mereka akhirnya bisa bercengkrama kembali.